Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mari kita berdoa pada pagi hari ini supaya kita tetap dalam lindungannya untuk melaksanakan semua kegiatan kita. Pada hari ini materi pelajaran kita adalah Yesus Kristus, pejuang keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Nah, semakin memahami, menghayati, dan meneladani Yesus Kristus sebagai pejuang sempurna dalam hal keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian melalui pewartaannya tentang kerajaan Allah. Ya, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita melihat iman gereja. Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah yang memerdekakan. Melanjutkan perutusan Yesus, yakni mewartakan kerajaan Allah bagi kaum miskin, membebaskan yang tertawan, dan menyembuhkan yang terluka. Bisa kita lihat dalam kitab suci yang tertulis dalam slide ini. Kemudian, gereja tidak hanya mengurus hal-hal rohani saja, tetapi terlibat dalam seluruh pergulatan hidup manusia. Kemudian, gereja ikut berusaha membangun kehidupan bersama yang jujur, adil, dan benar. Nah, iman Katolik tidak cukup hanya dengan berdoa, tetapi mesti juga tampak dalam perjuangan perwujudan kehidupan sosial. Bandingkan dalam Markus 12 ayat 28 sampai 34. Nah, kemudian kita lihat lagi kekuatan iman dalam tindakan cinta kasih serta keadilan dapat mengubah situasi menjadi semakin mendekati cita-cita damai sejahtera sebagaimana yang diwartakan oleh Yesus Kristus. Lalu, Yesus mendorong agar orang kaya memiliki semangat solidaritas terhadap orang miskin dan menderita dan suka membantu mereka dengan kekayaannya. Yang dituntut oleh Yesus bukan hanya sekedar derma, melainkan usaha nyata dari orang kaya untuk membebaskan orang dari kemiskinan dan penderitaan. Yesus juga menolak setiap hukum dan penafsiran yang digunakan untuk menindas orang. Menurut Yesus, hukum harus berciri pelayanan, belas kasih, dan cinta. Dalam kerajaan Allah, kekuasaan meletakkan dalam hukum melalui fungsional. Kerajaan yang diwartakan dan dikehendaki oleh Yesus adalah suatu masyarakat yang tidak membeda-bedakan lebih rendah atau lebih tinggi. Setiap orang akan dicintai dan dihormati, bukan karena pendidikan, kekayaan, kemudian asal-usul, kekuasaan, status, keutamaan, atau keberhasilan-keberhasilan lain, tetapi karena ia adalah pribadi yang diciptakan Allah sebagai citranya. Nah, anak-anak kami, kita lihat Paus Yohanes Paulus II. Beberapa saat setelah Paus Yohanes Paulus II wafat 2 April 2005 di kota Vatikan, hampir seluruh pemimpin negara dan tokoh agama menyampaikan ucapan duka citanya. Semuanya mengungkapkan rasa hormat atas kebijaksanaan, keteladanan, kebapaan dari pemimpin umat Katolik sedunia itu. Salah satu tokoh itu adalah Syekh Agung Al-Azhar Profesor Dr. Muhammad Said Tantawi. Ia menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Sri Paus Yohanes Paulus II, seraya mengenang bahwa pemimpin umat Katolik sedunia itu telah mewariskan prinsip-prinsip dasar dialog antar agama baginya. Mendiang Sri Paus Paulus II telah meletakkan prinsip-prinsip dasar dialog antar agama yang merupakan warisan pemikiran berharga bagi perdamaian umat manusia. Pemimpin Universitas Islam tertua di dunia ini telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Sri Paus untuk upaya dialog antar Islam dan Kristen itu. Syekh memuji Sri Paus sebagai tokoh dunia yang ikhlas dan tabah memperjuangkan perdamaian antar umat beragama. Menurut Syekh, dunia membutuhkan keikhlasan dan kejujuran seorang pemimpin dalam memperjuangkan perdamaian dan kedamaian umat manusia. Hidup dan karya Paus Yohanes Paulus II, yakni kini telah dinobatkan menjadi seorang santo. Ini tentu tidak terlepas dari pribadi Yesus Kristus sendiri sebagai tokoh sentral iman kita. Nah, kita sekarang belajar dari
teks kitab suci. Teks kitab suci yang menjelaskan tentang Yesus Kristus sebagai pejuang keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Terdapat beberapa teks kitab suci Perjanjian Baru yang dapat menjadi rujukan. Bisa kita lihat di sini, Markus 2 ayat 27, Markus 10 ayat 17 sampai 25, Markus 12 ayat 1 sampai 17, Matius 23 ayat 1 sampai 4, Matius 18 ayat 1 sampai 4, Matius 5 ayat 20 sampai 24, Matius 5 ayat 43 sampai 44, Yohanes 8 ayat 2 sampai 12, Lukas 6 ayat 27 sampai 28 dan Lukas 2:32. Nah, kita lihat salah satu contoh Markus 10 ayat 17 sampai 25. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata mereka orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Beberapa nilai utama dalam kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. 1. Kita lihat dari segi uang, harta, dan kerajaan Allah. Nafsu atau ambisi untuk mengumpulkan uang atau kekayaan agaknya bertentangan dengan usaha mencari kerajaan Allah. Betapa sulitnya orang kaya masuk dalam kerajaan Allah, seperti halnya seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Markus 10 ayat 25. Maksudnya, Yesus mendorong agar orang tidak terbelenggu dengan uang, dengan harta dan kekayaan. Yesus mendorong agar orang kaya memiliki semangat solidaritas terhadap orang miskin dan menderita dan suka membantu mereka dengan kekayaannya. Yang dituntut oleh Yesus bukan hanya sekedar derma, melainkan usaha nyata dari orang kaya untuk membebaskan orang dari kemiskinan dan penderitaan. Kita lihat dari segi kekuasaan dan kerajaan Allah. Para ahli kitab dan orang-orang Farisi telah menjadikan hukum sebagai beban, padahal harusnya merupakan pelayanan. Yesus juga menolak setiap hukum dan penafsiran yang digunakan untuk menindas orang. Menurut Yesus, hukum harus berciri pelayanan, belas kasih, dan cinta. Dalam kerajaan Allah, kekuasaan, wewenang, dan hukum melulu fungsional. Kemudian dalam segi kehormatan, gengsi, dan kerajaan Allah. Sebenarnya siapa saja yang begitu lekat pada gengsi dan harga diri tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang dicanangkan oleh Yesus. Yesus mengatakan, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Matius 18 ayat 1 sampai 4. Kerajaan yang diwartakan dan dikehendaki oleh Yesus adalah suatu masyarakat yang tidak membeda-bedakan lebih rendah atau lebih tinggi. Setiap orang akan dicintai dan dihormati bukan karena pendidikan, kekayaan, asal-usul, kekuasaan, status, keutamaan, dan keberhasilan lain, tetapi karena ia adalah pribadi yang menciptakan Allah sebagai citranya. Kita lihat lagi dalam segi solidaritas dan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dilandasi solidaritas yang mencakup semua umat manusia. Kamu telah mendengar firman, "Kasihilah sesama manusia dan
dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Solidaritas kelompok mengasihi orang yang mengasihi kamu, bukanlah solidaritas menurut Yesus. Solidaritas yang dikehendaki oleh Yesus adalah solidaritas terhadap semua orang tanpa memandang bulu, termasuk juga musuhmu. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada 4 pertanyaan. Coba ini dikerjakan di buku tulisnya ya, dan kirimkan ke classroom kita ya. Apapun tantangan-tantangan yang anak-anak kami hadapi dalam menjalankan tugas daring ini, semoga tetap semangat, dan kami Bapak Ibu guru dari sekolah tetap mengharapkan semangat dari kalian untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Tetap berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi kesehatan. Sekian dan terima kasih.